Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman dan sobat-sobat, jumpa lagi dengan OC Electro Service. Oke sobat, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberikan keberkahan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dilanjut ya. Jadi kali ini kita akan sama-sama mencoba ya memperbaiki sebuah TV Cina ya. Lanjutan kemarin ya. Kemarin sudah dimodifikasi, ini hasil modifikasi sudah digital ya. Jadi sekarang kasusnya itu masalah digambar ya. Gambarnya ini bergetar ya. Tidak mau diam ya tuh. Kalau kita perhatikan tuh bergetar atas bawah naik turun ya. Nih tuh seperti ini bergetar terus ya. Nah kita akan coba mencari penyebabnya ya, dimana masalah yang menjadi masalah gambar seperti ini ya. Jadi getar-getar gitu, getar-getar nggak mau diem ya. Kalau di kamera kurang begitu terlihat ya ini, tapi kalau di ini terlihat banget nih getarannya ya. Seperti itu. Nanti kita akan coba mencari apa penyebabnya, apakah ini masalah vertikal ya, di bagian vertikal atau di mana. Kita akan coba bongkar dan kita akan cek tegangannya. Oke, kita skip dulu dan kita akan bongkar TV-nya ya. Oke sobat, TV sudah kita bongkar ya. Penampakan dalamnya seperti ini. Nah, cunder analog sudah diganti cunder digital ya, seperti ini ya. Kemarin sudah ada videonya saat penyambungannya ya. Nah, kita akan coba cek tegangan ya. Kita akan coba ini, kita akan coba balikan dulu ya TV-nya. Kita akan cabut-cabut dulu, nanti kita akan cek tegangan ya, tegangan B plusnya. Oke, kita skip dulu. Oke sobat, dilanjut ya. Kita akan coba ukur tegangan ya. Oke, kita biasa probe hitam kita tempelkan ke bodi ini ya, bodi per TV, bodi selendang ya, ke selendang TV. Jadi kita akan coba cek tegangannya ya. Baik, kita akan coba on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sudah on ya. Nah, TV sudah on ya, TV sudah nyala tuh ya. Oke, kita akan coba cek tegangan ya. Tegangan B plus ya di elko 160 volt 100 mikro 100 berarti. Nah 111 ya, normal ya. Tegangan B plus 111. Kemudian tegangan untuk vertikal 25 ya, 25,8 normal. Kemudian tegangan untuk IC chroma 10,8 normal. Tegangan untuk audio 15 ya, tegangan normal. Kita akan cek bagian di elko sini ya. Kita akan elko bagian elko vertikal. Kita akan cek kapasitasnya ya, kapasitansinya ya. Nanti akan kita cek tegangan ke vertikal normal ya. Nah, 25, setelahnya 27 ya, itu 26 ya, 26 ya normal. Jadi kita nanti akan coba cek elko-elkonya ya. Kita matikan dulu ya. Oke, kita akan coba cek bagian ini ya, elko sekitar vertikal ya. Nih, kita akan cek di bagian elko sekitar vertikalnya ya. Nih, nah elko yang kecil terutama ya. Nih, ini elko vertikal ya.
satu nih yang kecil sama ini nih ya, atau ini kita akan cek juga kapasitansinya ya semua ya, masuk ini pakai ESR ya. Saya akan menggunakan ESR meter ya. Oke. Kita akan cek satu-satu. Menggunakan ESR sangat penting ya untuk mengecek kapasitas atau ESR, nilai ESR suatu kapasitor atau elko ya. Kita nolkan dulu. Oke, sudah nol ya. Oke, hapusin nol. Oke, kita ke elko B plus ya, kita cek sini nih. Nah oke, mendekati nol ya, mendekati nol, masih oke. Elko B plusnya ada dua nih, dekat playback sama di bagian sekundernya tuh oke semua ya. Untuk B plus, elko B plus oke. Kemudian untuk elko ke tegangan 25 volt ya, vertikal, untuk vertikal masih oke, itu masih nol. Kemudian untuk ke IC, untuk tegangan ke IC chroma, kita cek elko nya. Nah nih sini ya, nih masih oke ya. Kemudian ke IC, untuk IC suara kita cek. Nah ini untuk IC suara agak berkurang ya, tuh nggak nol ya, harusnya nol. Nanti kita akan coba ganti, coba telusuri. Kemudian yang terpenting adalah sekitar yang kecil tadi ya, yang sekitar IC vertikal yang nilainya sekitar 1 mikro 50 volt sama 47 mikro ya, sama yang 100 ya. Yang 100 mikro 50 volt sekitar IC vertikal, kita cek nih yang 100. Oke ya, masih bagus nih nilai 100 mikro 50 volt. Kemudian untuk yang 1 mikro, nah tidak bergerak nih ya. Untuk yang 1 mikro nih di sini tidak bergerak sama sekali. Kita coba tuh. Untuk yang 47 juga kecil ya, harusnya dia di sini ya. Nih. Nah. Kemudian satu lagi ini oke, berarti ini ada dua kapasitor kecil yang harus kita ganti ya. Nih. Kapasitor tadi. Nah, yang ini nanti akan kita ganti ya. Nah yang ini ya, nih yang kecil nih, yang ini sama yang ini ya, yang kecil ya. Nah ini ya. Oke, kita akan ganti nih. Oke sobat, sudah kita cabut ya komponen yang tadi kita curigain. Kita cek tadi pakai ESR yang mati, kita coba cek. Setelah dilepas kita pastikan ya, yaitu nilai 1 mikro 50 volt ya, sama yang saya tadi salah sebut ya, bukan 47 tapi 4,7 50 volt ya. Kita akan cek yang 1 mikro ya. Ini yang 1 mikro pakai ESR. Perhatikan ya, apakah betul mati ya. Ini kita tempelkan ke kaki masing-masing ya. Ya tuh tidak bergerak sama sekali ya. Tuh, tidak bergerak ya. Nih sudah saya tempelkan, tapi jarum tidak bergerak sama sekali ya. Ini yang 1 mikro, kemudian yang 4,7 juga ya. Ya yang 4,7 tuh. Kita coba cek ya. Tuh bergerak sedikit ya, tuh sedikit sekali bergerak nih tuh ya, kelihatan. Nah di sini tuh bentar. Nah bergerak sedikit doang ya, tuh
4,7 bergerak seperti itu, cuma menyimpang sedikit ya. Coba kita bandingkan dengan yang baru. Ini yang baru ya, yang baru nih ya, kita tes yang baru, yang 1 mikro ya, yang 1 mikro nih. Nah 1 mikro 50 volt yang baru ya. Kita coba cek penyimpangan tuh ya, di angka 10 ya kalau yang 1 mikro. Yang tadi mah tidak bergerak sama sekali, yang rusak tadi ya. Sekarang yang 4,7 ya, ini yang baru, ini 4,7 ya, tuh 4,7 ya. Nah oke, 4,7 50 volt ya. Kita cek nih, tuh di angka 3 dia ya. Nah berarti yang tadi udah pada ini ya, kering ya. Oke, kita akan pasang. Nah, nanti kita akan coba apakah ada perubahan. Oke, kita skip dulu pemasangannya ya. Oke sobat, dilanjut. Sudah elko sudah kita ganti ya, kita pasang. Coba kita akan on kan apakah ada perubahan atau tidak. Oke, sudah on ya. Kita cek tegangan B plus 111 ya. Tipis sudah on tuh ya, tipis sudah on. Oke, tegangan vertikal 25 ya. Ya ternyata agak mendingan tapi masih bergetar ya sedikit ya. Tuh, cuma sudah kita lihat, deketin. Tuh, masih getar ya, masih agak goyang-goyang sedikit ya. Jadi nanti kita akan coba ganti elko yang B plus ya, sama elko yang kita akan coba ganti elko yang gedenya, elko B plus sama elko. Kita matikan dulu ya. Nah kita akan coba ganti elko B plus sama elko vertikal output ya. Nah ini nih kita akan coba ganti elko yang kelihatan sudah kurang ini ya, elko B plus ke ini sama elko yang vertikal ini ya, output ya. Coba kita ganti ya, sama yang ini juga ya. Siapa tahu tegangan sudah kapasitas sudah berkurang. Oke, kita akan skip dulu ya. Oke teman-teman, setelah kita penggantian beberapa komponen di bagian vertikal ya, jalur vertikal, termasuk elko ini yang tadi mati ya, yang tadi udah kering. Terus kapasitor ini saya ganti, masih tetap gambar tapi masih tetap agak goyang ya, sedikit goyang naik turun gitu lah. Nah, jadi sedikit naik turun gitu ya. Saya ganti, kemudian saya cari-cari rekomendasi dari teman-teman juga, katanya ada yang ganti IC vertikal sudah saya ganti, tetap tidak membuahkan hasil, masih sama. Kemudian elko bagian vertikal juga ya, yang support yang bagian vertikal yang gede sudah saya ganti, masih juga nggak ada pengaruhnya. Termasuk elko yang gede ya, saya ganti nih, elko power supply di primernya yang gede, yang untuk 300 voltnya saya ganti, masih tetap juga. Jadi tegangan normal semua ya, tegangan untuk B plusnya. Nah kemudian saya cari, saya memutuskan, ada yang dari teman-teman YouTube juga ada yang pernah kasus seperti ini, ganti IC chroma ya, IC utama ya. Kemudian saya cari pin IC ini, IC berapa, ntar saya iniin ya ke video ini nomor seri IC chromanya. Nah itu ada pin nomor 17 IC chromanya yang lari ke IC vertikal ya. Nah, kemudian saya pengen tahu cek tegangan di input IC vertikalnya, karena setelah saya cek tegangan, sebentar saya dekatkan dulu ya. Oke.
saya dekatkan. Nah, di sini dari pin nomor 1 IC vertikal itu masuk ke IC chroma ya. Jalur pin 1 jalur input vertikal. Nah, di sini dari IC vertikal nih, dari pin 1 lari jalur ini. Nah, di sini nih ya, di R berapa ini? R nggak kelihatan ya. Ini R451 ya. R451. Nah, dari IC vertikal tegangan 2,5 volt ya, stabil. Nah, setelah melewati resistor 5,6 kilo, nah di sini langsung lari ke pin 17 IC chroma. Ini tegangan bergetar ya, tuh tegangannya bergetar ya. Setelah melewati resistor ya, lari ke pin 17 nih di sini nih. Nah, ini pin 17 nih. Nah, di sini pin 17 dari IC chroma, yaitu input vertikal ya. Nah, ini tegangan goyang-goyang ya, tuh tegangannya tidak stabil. Nah, kemungkinan jadi saya simpulkan bahwa ini masalah di IC chroma ya. Ya, jadi kemungkinan masalah di IC chroma. Nanti ya paling nanti diganti IC chromanya. Dan itu harus harus konsultasikan ke pemiliknya. Seperti itu. Jadi untuk analisa ini saya simpulkan kemungkinan besar di IC chroma. Ya. Jadi gambar masih tetap bergetar ya. Naik turun ya, yang ini sedikit ya, bukan yang yang kedipnya bukan ya, tapi yang naik turunnya itu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya di IC chroma ya, karena tegangan input nyampe ke IC chroma nomor pin 17 itu dia tidak stabil ya, goyang-goyang ya. Sedangkan dari sebelum resistor dari IC vertikalnya itu stabil ya, 2,5 volt ya. Jadi yaitu kemungkinan tuh IC chroma, karena memang dari temen juga ada yang mengganti IC chroma gambar jadi stabil ya, seperti itu. Nah, di output IC juga nggak stabil ya, output di pin output untuk yok vertikal tuh goyang-goyang ya, seperti itu. Oke, jadi untuk sementara sampai di sini menganalisa perbaikan ini ya. Jadi tinggal kita mengganti IC-nya. Oke, karena untuk mengurangi durasi ya, kita untuk sementara cukup di sini ya. Apabila ada manfaatnya silakan like-nya dan subscribe-nya ya. Jangan lupa loncengnya ditekan ya. Oke, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.